Ini ingin saya tegaskan kembali Bapak Ibu. Dalam konteks ini saja bisa kita lihat bahwa perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah bukan perbedaan fikih. Yang hari ini masih dinarasikan oleh mereka penganut Syiah atau mereka yang tidak paham. Seakan-akan Syiah ini madhab kelima. Karena mereka seringkali menyamakan perbedaan dengan mereka itu seperti perbedaan 4 madhab. Paham? Padahal perbedaannya bukan perbedaan furu, bukan perbedaan fikih, tapi sudah menyangkut perbedaan usul, perbedaan akidah. Mana ini contoh, bagi kita ibadahnya saum, bagi mereka duka cita. Sudah? Nah, itu sebagai catatan, ada satu sikap yang demikian kontras, membedakan. Nah, maka setiap tahunnya, khususnya 10 hari pertama dari bulan ini, mereka mengadakan acara duka demi mengenang kesyahidan Husain radhiyallahu an yang wafat terbunuh, mati syahid di tanggal 10 Muharram di tahun 61 Hijriah. Lihat Pak, asal muasalnya cuma 1 hari, yaitu tanggal 10 Muharram. Oke, tetapi di sebagian daerah acara duka ini berlangsung hingga peringatan hari Arba'in selama 50 hari. Nah, kalau di Bandung Bapak Ibu, tanggal 10 itu puncaknya. Oke, puncaknya. Dulu yang pernah rame Pak, bukan di Gasibu, di Sidoli kan, Jalan Kembar. Oke, nggak akan disebutkan di Geger Kalong gitu kan. Itu teh puncaknya. Di Bandung paling tidak 10 hari sejak tanggal 1. Tapi mereka dari rumah ke rumah. Oke, saya nggak akan sebutkan tuh di Margahayu kan, nomor rumahnya nomor berapa gitu. Bisa ku ibu di ontrog mau disebutkan. Jadi dari tanggal 1 di rumah-rumah Pak. Tanggal 10 puncaknya. Oke, jadi terserah mereka gitu, mengalami perkembangan. Kalau saya tanya, apakah tadi Imam Ahlul Bait mengajarkan begitu? Belum tentu. Tapi mereka menisbat ini ajaran Ahlul Bait. Ini yang disebut dengan bid'ah mereka, punya kreasi masing-masing. Oke, jadi ada yang tadi 10 hari, puncaknya tanggal 10. Ternyata ada yang 50 hari sampai nanti hari Arba'in. Jadi Arba'in Husainiyah namanya itu. Itu 50 hari. Jadi antar daerah bisa jadi beda-beda, itulah kreasi gitu. Kalau saya nanya Ahlul Bait nabinya sebenarnya berapa hari gitu, belum tentu. Sudah ya. Jadi ini pertama, setiap tahun khususnya 10 hari pertama mengadakan acara duka. Di tanggal 10 puncaknya, ada yang diawali dari tanggal 1 bahkan lanjut sampai 50 hari yang disebut dengan Arba'in Husainiyah. Nah, maka kaum Syiah pada bulan ini mengenakan pakaian hitam dan menghiasi tempat-tempat madhabi mereka dengan hitam. Begitu pula dianjurkan untuk tidak mengadakan acara perayaan dan pernikahan. Jadi orang Syiah saya yakin dalam tanda petik haram nikah di bulan Muharram. Kenapa? Karena tadi kan duka cita, kalau nikah kan berbahagia. Duka cita kalau nikah sukacita gitu. Sudah. Nah, saya ambil ini bukan kata Amin Muhtar, Bu. Amin Muhtar makan bukan Syiah. Jadi kalau Amin Muhtar ngomong Syiah jangan dipercaya. Halo. Saya ulangi, ini mumpung live streaming nih. Bapak Ibu, kalau Amin Muhtar ngobrol Syiah tong dipercaya. Makanya Amin Muhtar mah ngomong Syiah tara pake ti Amin Muhtar, tapi langsung ti tokoh Syiah. Tokoh Syiahna tong orang Bandung lokal eta mah. Langsung ti tokoh Syiah internasional. Paham Bu? Jadi kalau kita ngomong Syiah jangan kata kita, maka biarkan tokoh Syiah berbicara. Sebab berbicara Syiah dari tokoh Syiah itu dianggap akan lebih asli. Nah, saya perkenalkan siang hari ini, ya, pemuda istiqomah, kitabna kopi ya, ya, tokoh Syiah yang bernama Mirza Jawad Maliki At-Tabrizi. Di dalam kitabnya Al-Muraqibat, Fi Muraqibat Syahri Muharram Al-Haram.
Itu banyak lah, ini cuma 2 jilid kalau versi sekarang. 1 jilidnya paling 500 halaman, apalah kitab 500 halaman bagi ibu lah. Ditambul kok ibu mah kitab Syiah mah. Oke, saya ambil terjemahnya kurang lebih begini. Orang Syiah punya amalan khusus di bulan Muharram. Yaitu bagi para pecinta Ahlu Bait sudah selayaknya menampakkan kesedihan. Terutama pada 10 hari pertama bulan ini. Baik dalam batinnya atau pada penampilan luarnya. Dan mereka hendaknya meninggalkan sebagian kenikmatan-kenikmatan dunia yang halal khususnya di hari ke-9 dan ke-10. Seakan-akan ia terpukul dan terluka dengan musibah yang menimpa orang-orang yang paling ia sayangi, dan dalam 10 hari pertama bulan ini setiap harinya ia mengenang imamnya dengan membaca doa ziarah Asyura. Sekali lagi, ini bukan kata Amin Muhtar. Ibu sudah hafal doa ziarah Asyura? Belum? Panitia tutup, jangan pulang. Pokoknya menurut apal ziarah Asyura itu menang balik pokoknya. Ya Bu, catat lagi pemuda istiqomah, saya belum datang kiriman Bu, nanti ada hizb, ada alat wirid Bu. Jadi orang Syiah itu memang alat wiridnya khusus Bu. Kemudian saya pesan cincin, toko Syiah pasti punya cincin di Iran, 2 juta harganya, mau? Bu, pakainya di kenca, itu 2 juta harganya. Jadi saya sedang pesan itu hizb, alat wirid, cincin Pak. Dan turbala itu, tanah itu yang kalau sholat harus dinatarangna. Nah karena kebetulan saya sudah mengkoleksi 6 Pak, raruksak gitu. Disangkanya dari Karbala, padahal di Pangalengan tanahnya gitu. Mohon maaf, jadi sampai diajarkan doa ziarah. Kalau merunut tadi kepada moyangnya Ahlu Bait gitu. Siapa yang membuat kreasi doa itu? Makanya penting dihafalkan. Supaya kita mengerti ini adalah semua rekayasa yang mengatasnamakan Ahlu Bait begitu. Ini kata At-Tabrizi di dalam kitab Al-Muraqibat. Bagaimana orang Syiah diajarkan, dianjurkan, dan juga mereka memiliki keyakinan dan pengamalan. Sekali lagi bukan kata saya tapi kata tokoh Syiahnya. Sudah ya? Nah saya akan ambil ringkasan dari beragam kitab Bapak Ibu, bagaimana bulan Muharram dianggap istimewa bagi mereka. Saya ambil cuplikan dari kitab-kitab yang mereka susun. Paling tidak ini menegaskan bahwa mereka bukan Islam. Sebab kalau mereka Islam harusnya punya panduan yang sama gitu. Walaupun fikihnya beda kan. Tapi ketika punya amalan yang berbeda, yang lain daripada yang lain, mau di mana nanti cantolan Islamnya gitu Pak. Itu maksud saya. Nah mari kita hitung, berarti kajian ini kan 50 hari tuh. Siap Bu? Siap nggak? Kita 50 hari nih kajiannya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dilanjut sampai 50. Sementara 1 harinya kajiannya 1 jam. Berarti kajian kita 50 jam. Halo? Siap tuh ya teh? Asli ya? Siapnya tertarik. Sudah, tolong dihafal. Maksud saya dihafal, kalau nanti ibu ada tetangga yang demikian, kita tahu dia Syiah. Paham Bu? Jadi kalau, oh berarti orang Syiah gitu maksudnya. Oke, pertama ceritanya malam pertama. Malam pertama berarti kemarin tuh malam. Sekarang kan tanggal 1 tuh, malam tanggal 1 kan. Malam pertama mendirikan sholat 100 rakaat. Untung terjadi Syiah. Kapan 4 rakaat geriet gitu.